rangkum dari sebuah jurnal ilmiah atau paper. Untuk presentasi ini akan dimulai oleh rekan saya, Saudara Farma Hilal Hamdi. Silahkan, Farma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mora dan teman-teman atas waktu dan kesempatannya untuk kelompok kami mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yang dimana terdiri dari saya sendiri, Farmil Alhamdi dengan NIM 19103111013, dan rekan saya Warido Iskandar dengan NIM 19103111011. Ya, pada kesempatan kali ini kami membahas jurnal tentang performance analysis of a partial oxidation steam injected gas turbine cycle, yang dimana ditulis oleh CG Zhang, terus Xinling Xi, dan Yun Hang Xiao. Ya, boleh di next, Dok. Boleh di next, Dok. Ya. Oke. Selanjutnya nih masuk ke slide pertama kita, ada tentang abstrak. Jadi partial oxidation gas turbine atau disingkat dengan POGT memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi karena pelepasan bertahap energi kimia bahan bakarnya itu secara bertahap gitu, jadi lebih efisien. Kemudian dalam penelitian ini juga partial oxidation gas turbine juga diintegrasikan dengan steam injected gas turbine yang nanti akan dibahas setelahnya. Penelitian ini juga mengevaluasi kinerja termodinamika secara keseluruhan dari partial oxidation steam injected gas turbine atau yang setelah dikombinasi menjadi singkatan jadi POSTIG, dan menyelidiki pengaruh variabel kunci. Gitu. Kemudian penelitian ini juga membandingkan antara stick atau steam injected gas turbine dan partial oxidation steam injected gas turbine berdasarkan exergy-nya gitu. Kemudian efisiensi siklus POSTIG juga setidaknya 2% lebih tinggi daripada efisiensi siklus yang biasa atau steam injected gas turbine, karena produksi dan pemanfaatan uap berkualitasnya tuh lebih tinggi. Selain itu, siklus POSTIG juga memiliki kehancuran eksergi yang lebih kecil daripada yang steam injected gas turbine aja. Gitu. Ya, boleh di next, Dok. Ya, kemudian masuk ke introduction-nya. Pertama, terdapat berbagai upaya untuk mendesain sebuah siklus yang dapat mengkonversi energi secara lebih efisien. Salah satunya itu adalah dengan partial oxidation gas turbine yang menjanjikan efisiensi listrik itu lebih tinggi, output daya spesifiknya juga lebih tinggi, dan mononatrium oksida yang lebih rendah emisi gitu. Kemudian partial oxidation gas turbine juga dapat diintegrasikan dengan steam injected gas turbine yang akan nanti yang dari kita sebut yaitu disingkat dengan POSTIG, yang dikenal memiliki efisiensi lebih tinggi, rendah emisi, dan biaya kos yang lebih rendah. Kemudian partial oxidation steam injected gas turbine juga siklus itu menggabungkan keuntungan dari keuntungan dari POGT dan STIG tadi gitu. Kemudian studi ini juga menyelidiki kinerja termodinamika keseluruhan dari siklus partial oxidation steam turbine injected gas yang khas dan menganalisis dampak parsial suhu reaksi oksidasi. Kemudian perbandingan dilakukan dengan siklus steam injected gas turbine berdasarkan analisis ekserginya. Ya, boleh di next tuh. Ya, selanjutnya ini ada sistem deskripsinya. Jadi sebuah flow sheet atau kayak flow chart gitu dari siklus partial oxidation steam injected gas turbine juga ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yang dimana udara ambien atau udara dari lingkungan dikompresi oleh kompresor yang ada di bawah melalui alat yang namanya kompresor itu, yang kemudian dikoppel dengan turbin.
Sebagian dari udara kemudian dikompresi lebih lanjut menjadi sekitar 6 megapascal dan memasuki pengoksidasian secara parsial gitu. Jadi di sini di gambar satu ini ada flowsheet dari partial oxidation steam injected gas turbine, yang dimana tadi pada poin nomor 2 itu udah diketahui, atau mungkin lebih awal dulu, POSTIC itu kan gabungan dari partial oxidation dengan steam injected gas turbine. Nah, dimana jadi ini merupakan rangkaian utama atau flowsheet utama dari POSTIC gitu, di mana ada beberapa main part, diantaranya ada kompresor di bawah, ada turbine, kemudian ada combustor atau pembakarnya, terus ada HP kompresor atau high pressure kompresor, yang dia itu jadi kan udara masuk dari air tuh, ada panah dari air masuk ke kompresor. Kemudian pada nomor poin 2 dikatakan bahwa udara akan dikompresi lebih lanjut menjadi 6 megapascal, dikompresi lebih lanjut oleh HP kompresor untuk menaikkan tekanan menjadi 6 megapascal, kemudian disalurkan lagi ke POR atau partial oxidation reactor, yang dimana pada POR terdapat 3 titik pertemuan, ada dari udara dari HP kompresor yang sudah bertekanan lebih tinggi, kemudian ada bahan bakar yang dari fuel yang akan dikompresi juga bahan bakarnya dengan fuel kompresor, kemudian ada juga uh, water dari water pump itu dari arah kanan sana, kemudian dari pour dilanjutkan ke mixer dan akan dilanjutkan lagi ke expander dan memutar generator. Jadi ada 2 pembangkit generator di sini, pertama dari expander, yang kedua dari turbin. Nah, kemudian tadi kan ada combustor itu sebagai pembakarnya, kemudian steam-nya dimanfaatkan untuk memutarkan turbin, kemudian steam-nya itu tidak dibuang sia-sia karena kan masih memiliki panas yang bisa dimanfaatkan kembali, makanya steam dari turbin dimanfaatkan ulang pada ini yang ada kotak segitiga putus-putus itu, atau namanya HRSG, heat recovery system, heat recovery steam generator gitu. Jadi pemanfaatan panas uap kembali gitu. Jadi di dalam ini ada 3 komponen, ada superheater, ada evaporator, sama ada economizer. Prinsipnya ini melakukan prinsip termodinamika dan perpindahan panas, yaitu pokoknya nanti kurang lebih tuh yang udah dipelajari di perpindahan panas, kurang lebih kayak sistem cell and tube gitu. Jadi water pump, ada water yang dipompa oleh water pump sehingga memiliki tekanan, kemudian akan air itu akan dialirkan menuju ke POR, tapi sebelumnya air tersebut dipanaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke reaktor oleh sistem dari HRSG ini, yang dimana panas di superheater pasti akan lebih panas daripada evaporator dan economizer. Jadi air akan dipanaskan dulu, air masuk, dipompa oleh water pump, masuk ke economizer, maka air tersebut akan memiliki suhu lebih tinggi, kemudian dipanaskan kembali oleh evaporator yang suhunya akan naik lagi, dan terakhir dipanaskan oleh superheater, kemudian masuk ke POR yang sudah memiliki suhu air yang lebih tinggi gitu. Baru panas dari steam dari turbin setelah dari economizer dibuang ke ambien atau ke udara gitu. Ya, boleh di next, Bro. Ya, ini selanjutnya sistem description dari gambar 2 merupakan siklus dari stick, yang dimana tadi POSTIC atau gabungan, yang ini stick atau steam injected gas turbine aja, di mana steam diinjeksikan ke dalam kombustor. Nah, kita bisa lihat di sini tidak ada panas lanjut, tekanan high pressure kompresor atau penekan udara untuk menjadi tekanan yang lebih tinggi. Yang itu hanya membedakan di sana, tapi sisanya sama gitu. Jadi ntar ketemuannya mereka bukan di reaktor antara bahan bakarnya, bukan di POR, tapi langsung ke kombustor gitu. Tapi sisanya sama. Ya, boleh di next, Bro.
Ya, ini selanjutnya ada model kompresor, ruang bakar, turbin, dan pompa dimodelkan berdasarkan prinsip keseimbangan massa dan energi. Dalam penelitian ini, laju aliran pendinginan udara diperkirakan melalui model pendinginan yang sederhana dan umum, dengan menggunakan pendinginan loop terbuka, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, atau gambar 3. Jadi ini ada gambar, sorry. Jadi ini ada gambar 3, siklus dari kompresor, ruang bakar, turbin, dan pompa gitu. Jadi di sini lebih menunjukkan ke arah coolingnya atau pendinginannya gitu. Jadi cooling di sini tuh menggunakan fluida udara yang diambil atau dialirkan dari kompresor. Bisa kita lihat tuh coolingnya itu dia panahnya dimulai dari setelah keluar dari kompresor, yang dimana berarti sistem ini menunjukkan sistem pendinginan atau loop open cooling atau sistem pendinginan terbuka gitu. Nah, di sebelahnya ini ada rumus. Kayaknya nggak perlu dibaca, cuma kurang lebihnya seperti ini. Ada MC dikali CP dikali MCP sama dibagi MG dikali CPG sama dengan B dikali TG CMB exit dikurangi TB dibagi TB dikurangi TC kompresor exit gitu, pangkat S. Nah, mungkin itu rumus utama yang dimana TB merupakan permukaan sudut maksimum dengan permukaan logam, kemudian ada Mg atau laju aliran massa gas, kemudian ada Mc atau laju aliran massa pendingin, kemudian ada CPC atau panas jenis pendingin, kemudian ada CPG atau panas jenis gas, terus ada TG combustor exit atau temperatur gas, kemudian ada TC kompresor exit atau temperatur pendingin, dan ketetapan B sama dengan 0,1844, S-nya sama 1, dan K-nya 0,237. Ya, boleh mungkin nanti boleh di next deh, Dok. Ya, selanjutnya ini introduction. Kemudian model turbin gas dan heat recovery steam generator telah divalidasi dengan gate cycle atau alat profesional untuk analisis pembangkit listrik. Nilai yang diperoleh dalam hasil perhitungan dan perbandingan ditunjukkan pada tabel 1. Hasil perbandingan menunjukkan mungkin tabel 1 ini ada beberapa part atau value, tapi kayaknya nggak perlu dibacain semua, mungkin beberapa. Jadi tabel 1 ini ada validation of jenis turbinnya nih, ada GE, PG, GE, PG 9315 FA gas turbine pada saat kondisi ISO. Kita mendapatkan value yang diadopsi dari kalkulasi seperti pressure drop-nya pada kompresor inletnya sebesar 622 Pascal, kemudian pressure drop pada turbin outletnya 1368 Pascal, kompresor inlet airflow rate-nya 629 kg per second, kompresor pressure ratio-nya 15,3, kompresor isentropic efisiensinya 88%, dan lain-lainnya. Itu bisa dibaca nanti. Kemudian hasil perbandingan dari result comparison ini ada 3 komponen, ada GE reported, ada calculated, sama ada relative error-nya. Kemudian ada parameternya, yaitu ada GT efficiency, GT power, GT exhaust temperature, dan GT exhaust flow rate. Ya. Jadi hasil perbandingan menunjukkan bahwa kesalahan relatif efisiensi, daya, suhu buang, dan laju aliran buang keduanya lebih rendah dari 1,5%. Ya, sehingga dapat dikatakan bahwa model dapat memprediksi kinerja gas dengan presisi lebih tinggi gitu. Nah, mungkin ini ntar angka-angkanya boleh dibaca antara GI GI reported-nya, terus ada perhitungannya sama errornya berapa persen.
Ya, boleh di next, Dok. Selanjutnya ini ada calculation condition, asumsi dan parameter komputasi utama diberikan dalam tabel 2. Efektivitas penukar panas ditunjukkan pada tabel 2, didefinisikan sebagai rasio perpindahan panas aktual dan perpindahan panas maksimum yang memungkinkan. Kondisi ambien referensi diasumsikan kondisinya sebagai kondisi ISO atau International Organization of Standardization. Kemudian tabel 2 ini kita bisa lihat ada parameter settings and assumption-nya. Ada banyak variabel, diantaranya mungkin nggak dibacakan semua, tapi ada beberapa yang kayak penting, kayak kompresor polytropic efisiensinya sebesar 90%, terus ada combustor outlet temperatur ada sekitar 1.200 sampai 1.400 derajat Celcius, kemudian ada combustion efisiensinya sebesar 99,5%, dan lain-lainnya. Banyak variabel settings dan asumsi-asumsi yang berlaku pada kondisi ini gitu. Kemudian metana yang memiliki nilai kalor yang rendah yaitu 50,044 kJ per kilogram digunakan sebagai bahan bakar dari fuel turbin ini. Metana juga memasuki kompresor bahan bakar pada pada tekanan 101,325 kilopascal dan suhu sebesar 15 derajat Celcius. Ya, boleh di next, Dok. Ini selanjutnya exergi analysis method atau metode analisis untuk exergi. Jadi analisis exergi adalah metode yang efektif untuk mengidentifikasikan posisi, besaran, dan sumbernya. Dalam studi ini dilakukan perbandingan secara termodinamika kinerja dari siklus partial oxidation steam injected gas turbine dan siklus yang biasa steam injected gas turbine. Keadaan referensi lingkungan untuk perhitungan eksergi adalah 101,325 kilopascal dan 298,15 Kelvin. Kemudian E adalah total eksergi dan EPH atau physical adalah energi eksergi fisik dan ECH adalah chemical atau eksergi kimia. Kemudian di mana H adalah entalpi aliran dengan subskrip 0 adalah referensi keadaan lingkungannya. M adalah laju aliran mol, M besar adalah berat molekul, XI adalah fraksi mol, R adalah ketetapan, 8314 Joule per mol. Kemudian EICH adalah standar eksergi kimia zatnya. Ya, bisa dilihat kanan adalah equation yang digunakan, eksergi sampai dengan eksergi fisikal ditambah eksergi chemical, dan diturunkan menjadi yang di bawah itu menjadi untuk energi fisikalnya itu ada H dikurangi H0 dikurangi T0 dikali S min S0 gitu. Kemudian tabel 3 ini ada standar chemical exergy of substansinya gitu. Jadi untuk substansi misalkan zat-zat apa aja, terus memiliki standar chemical exergy Joule per mol itu berapa juga. Contoh karbon monoksidanya 275, terus H2-nya 238, kemudian oksigennya 3.970 dan karbon dioksidanya sekitar 20,140 gitu. Dan lain-lainnya gitu. Ntar bisa dibaca dari standar chemical exergy of substansi gitu. Ya, boleh di next, Dok. Ya, ini boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Warido. Dipersilakan. Dok, mohon maaf belum di-mute, Dok.
Selanjutnya adalah analisa metode exergi analysis method. Dalam perhitungan ini, dalam perhitungan kandungan exergi usaha adalah jumlah daya yang dikonsumsi atau yang menjadi keluaran. Nah, jadi kayak gini, misalkan dulu kan kita kalau pas belajar termodinamika dulu kan ada energi, dalam sebuah energi itu nggak semuanya bisa dipakai. Nah, energi yang bisa dipakai itu biasanya dinyatakan dalam bentuk eksergi. Nah, misalkan ini energi, nah energi itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada eksergi sama eksergi yang kehancurannya. Nah, ini yang nggak bisa dipakai, ini eksergi yang mau kita bahas di sini. Nah, katanya kalau kandungan eksergi usaha adalah jumlah dari daya yang dikonsumsi dan dikeluarkan. Efisiensi eksergi suatu siklus adalah didefinisikan sebagai eksergi keluaran dibagi dengan eksergi yang dimasukkan. Jadi efisiensi eksergi. Kalau energi kan energi yang dimasukkan dengan energi dikeluarkan. Ini sama, cuman bedanya ini kita lebih udah fokus ke eksergi. Untuk setiap pengalatan, penghancuran eksergi mewakili perbedaan eksergi yang dimasukkan dan dikeluarkan. Ya, ini udah jelas. Terus oke. Terus ada perbandingan. Terus ada thermodynamic performance comparison. Jadi kita udah masuk ke perbandingan termodinamikanya. Pengaruh beberapa variabel kunci. Nah, variabel kunci yang tadi disebutkan itu diantaranya adalah temperature of bottoming gas turbine cycle atau TCOMB, terus ada pressure ratio gas turbine atau PR, terus ada temperature of partial oxidation atau TPO. Nah, kinerja siklus post-stick dan stick adalah dihitung dan dibandingkan dengan pada kondisi TCOMB-nya 1300 derajat Celcius dan pressure rasionya itu 20. Jadi ini yang dipakai buat analisa post-stick sama stick. Hasilnya itu menunjukkan bahwa low heat value LHV dan siklus post-stick adalah 52,48, yaitu 2,65 poin persentase lebih tinggi dari stick. Selain itu, ada lagi output kerja spesifik dari post-stick adalah 2,38, yaitu kira-kira lebih tinggi 10% dari siklus stick dengan di mana siklus stick itu 2,16, sedangkan ini 2,38. Ya, kira-kira sekitar 10%-nya. Terus lagi, terus ada beberapa, ini masih ke thermodynamic performance comparison. Jadi variasi hasil kerja spesifik dan efisiensi siklus post-stick dan efisiensi siklus post-stick dan rasio suhu dan tekanan outlet ruang bakar kompresor bottoming diselidiki dengan partial oxidation temperature atau TPO 1300 seperti yang disajikan pada gambar 4. Ini gambar 4. Gambar ini menunjukkan bahwa pada saat TCOMB bahwa peningkatan TCOMB memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi siklus ketika PR dianggap konstan. Jadi garis PR konstan itu yang ini, garis PR konstan itu yang di sini, ini konstan. Sedangkan kalau garis TCOMB konstan itu yang ini. Nah, sama yang ini. Oke, jadi katanya bahwa peningkatan TCOMB ini dari 1200, 1250, 1300 itu memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi siklus. Nah, oke, sekarang kita anggap aja kita ambil sampel salah satu, misalkan untuk PR yang 20. PR yang 20 ini.
Saya hapus dulu biar lebih. Nah, ini PR, kita ambil PR yang 20. Kalau TCOMB-nya naik, efisiensinya juga naik. Nah, misalkan ini TCOMB-nya itu 1.200. Ini efisiensinya sekitar 51% lebih, 51% lebih lah sedikit. Terus lagi kalau misalkan dinaikin temperaturnya jadi 1.250, ini dia kira-kira ada di sini. Mendekati 52. 51,5 lebih, mendekati 52. Terus lagi ada kalau misalkan dia 1.300 di sini. Nah, ini kita lihat ya. Berarti setiap TCOMB-nya naik, LHV efisiensinya juga naik. Begitupun untuk PR di semua uh, di semua PR yang diteliti. Terus katanya ketika TCOMB-nya konstan, sekarang kita mau lihat garis-garis TCOMB-nya konstan, ini berarti garis-garis konstan TCOMB, kita ambil salah satu yang mana ya? Ya, ini misalnya 1.300 lah katakanlah. 300 itu katanya output network, spesifik output networknya meningkat seiring dengan penurunan PR. Jadi kan PR-nya itu semakin ke kiri dia semakin meningkat, tapi semakin ke kanan semakin menurun. Kita lihat ya. Kalau misalkan ini 35, ya terlalu itu. 30 lah, 30 itu sekitar di sini. Naik lagi jadi turun lagi jadi 25, itu meningkat spesifik outputnya. Terus dan ini berlaku untuk semua nilai yang diujikan. Terus untuk setiap TCOMB tertentu, siklus positif memiliki PR yang optimal. Pada titik ini efisiensi siklus memiliki nilai tertinggi. Rasio tekanan optimal berkisar antara 15 sampai 20. Iya. Jadi kalau TCOMB-nya katakanlah yang ini. Katakanlah yang 1.400. Itu dia punya efisiensi tertinggi itu pada PR 20. Nah, ini 15 mirip hampir sama. Nah, cuman kalau 1.350 dia efisiensi tertingginya ya, hampir sama lah 15 sama 20. Kalau 1.300 dia yang lebih tinggi yang 15. Ini juga 15, ini 15 kalau 1.200. Kira-kira begitu penjelasannya. Terus lagi thermodynamic performance comparison. Jadi fraksi aliran pendingin didefinisikan sebagai ini cooling flow fraction, berarti yang ini cooling flow fraction. Cooling flow fraction-nya ini yang bagian sini didefinisikan sebagai rasio aliran massa antara udara pendingin dengan udara yang memasuki kompresor. Dan kandungan oksigen gas, oksigen konten, nah ini kandungan oksigen. Oksigen gas dan ruang bakar bervariasi dengan perubahan TCOMB seperti yang diperlihatkan pada gambar 5. Jadi kalau misalkan cooling flow fraction itu lihat yang di sini, lihat yang ini. Cuman kalau yang oksigen konten, yang garis tidak putus-putus, ini garis putus-putus, itu bisa lihat yang ini bisa lihat di kanan, yang ini bisa dilihat di kiri. Nah, kurva ini diambil pada PR sama dengan 20. Nah, terus kandungan oksigen meningkat, sementara kandungan fraksi aliran menunjukkan tren penurunan. Jadi katanya kalau
kandungan oksigen meningkat, sementara kandungan fraksi aliran mengalami menunjukkan tren penurunan. Jadi kalau misalkan ini kandungan oksigen ini yang ini ya. Jadi kalau misalkan si temperaturnya ini kita turunkan, nanti oksigen kontennya atau kandungan oksigennya itu akan mengalami peningkatan. Misalkan tadi 1400 kita turunin jadi 1350, ini kandungan oksigennya semakin meningkat. Lagi semakin meningkat. Terus kalau yang ini kebalikan gitu. Ini berkebalikan, kalau yang cooling flow fraction itu berkebalikannya. Jadi kalau ini temperaturnya kita turunin, cooling flow fraction-nya itu menurun. Juga ikut menurun. Kurang lebih penjelasannya kayak gitu. Terus pengaruh dari partial oxidation reaction temperatur. Pengaruh TPO pada output kerja spesifik siklus dan efisiensi dan laju aliran udara yang masuk ke siklus turbin gas diselidiki pada TCOMB-nya sekitar sekitar 1300 dengan PR-nya 20. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 6. Ini gambar 6. Terus katanya kenaikan PO operating temperature, dari 1200 PO dari 1200 ke 1500 derajat Celcius, maka flow fraction akan meningkat dari 16% menjadi 21,5%. Flow fraction itu yang garisnya putus-putus kecil, yang ini ya. Kayak gini. Katanya flow fraction itu yang di sini. Kita lihat sumbu yang ini berarti. Ini katanya kalau misalkan dia 1200, dia itu ada di kisaran 16. Sekitar di kisaran 16. Terus kalau misalkan 1500, dia ada di kisaran 21,5. Jadi ini 0,21 ini masih belum dijadikan persen. Kalau yang di sini udah jadikan persen. Ini kan 0,21,5 dikali 100% jadinya 21,5. Sementara itu specific work output, yang ini, specific work output itu 36% dan efisiensi menjadi 20%, ditingkatkan. Jadi katanya kalau dari 1200 ke 1400 itu dia meningkat sekitar 2,2, sekitar meningkat 2,28%. Jadi kalau 1200 itu di sini, terus 1400 itu di ini tuh yang specific work buat yang ini, yang garis sini. Nah, kira-kira di sini. Ini juga kira-kira di sini nih. Nah, terus katanya specific work output. Ini bukan 36,8 yang tadi. Sebenarnya specific work output dan efisiensi menjadi oke. LHV efisiensinya itu meningkat. LHV efisiensi berarti kita ngelihat yang garis putus-putus yang ini. Garis putus-putus ini dia meningkatnya 36,8, terus kalau yang ini meningkatnya 2,28%. Peningkatannya berarti. Hasil ini berarti bahwa suhu outlet ruang bakar memiliki efek yang lebih besar daripada siklus kinerja termodinamika. Hasil ini berarti bahwa suhu outlet ruang bakar memiliki efek yang lebih besar pada siklus kerja termodinamika daripada temperatur of partial oxidation. Jadi katanya suhu outlet ruang bakar
suhu outlet ini lebih besar efeknya atau influence-nya daripada temperatur of partial oxidation. Saya hapus dulu. Ya, ini hasil analisa ekserginya. Kalau tadi kan baru analisa beberapa variabel kunci. Oke. Jadi katanya hasil analisis eksergi dari siklus postik pada kondisi suhu keluaran ruang bakar 1300 dengan pressure rasionya 20 ditunjukkan oleh gambar 7. Ini gambar 7. Dia ini yang postik. Terus sementara itu untuk siklus stick itu gambar 8. Pakai yang ini yang postik. Nah, ya. Jadi rasio kehancuran eksergi di setiap komponen terhadap eksergi bahan bakar yang dipasok ke sistem dilaporkan sebagai persentase. Oke. Jadi kita lihat di sini. Ini eksergi bahan bakar. Katakanlah dia punya ekserginya 100%, ini udah eksergi ya, berarti dia udah mengasumsikan bahwa ini eksergi yang di bahan bakar ini semuanya bisa dimanfaatkan. Udah nggak ada lagi eksergi yang hilang gitu. Nah, cuman seiring dia berjalan memasuki di komponen-komponen yang tadi disebutkan oleh Hilal, itu ada kehancuran ekserginya sendiri. Nah, kehancuran eksergi itu bisa dilihat di sini. Misalkan partial oxidation, misalkan dia masuk ke mixer, misalkan tuang untuk mencampurkan tadi bahan bakar sama partial oxidation-nya. Itu loss-nya, kehilangan ekserginya itu 2,253. Berarti ini dinyatakan dalam bentuk persen, 2,253%. Terus masuk ke expander, itu 3,946, ya ini. Kehancuran ekserginya 1,413. Terus dia bergerak, semakin banyak komponennya, maka akan ada kehancuran eksergi di setiap komponennya. Kayak di turbin, itu ada kehancuran eksergi lagi. Terus ada lagi di kombustor, ada lagi. Sampai pada akhir output, itu ekserginya tinggal 50,648%. Terus kalau yang siklus stick itu dimulai sama kayak tadi, dimulai dari 100%. Setiap ada komponen yang dia lewati, itu kehancuran ekserginya ini sampai 23%. Di sini ada kombustor, ada kehancuran ekserginya sendiri. Sampai di akhir, di power output, eksergi yang bisa kita manfaatkan itu cuma sekitar 47,934. Nah, sini kita lihat keunggulan siklus postik. Walaupun dia banyak komponen yang dia pakai, tapi kehancuran ekserginya, sisa ekserginya ternyata masih lebih besar dibandingkan dengan siklus stick. Eksergi yang lebih besar berarti adanya pemanfaatan yang bisa kita manfaatkan itu menjadi lebih besar. Terus parameter-parameternya tadi, ini kan di setiap ini ada parameternya, itu bisa dilihat di tabel 4 untuk yang postik, terus tabel 5 untuk siklus stick. Oke. Nah, ini hasil perbandingan menunjukkan bahwa efisiensi siklus efisiensinya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, itu siklus postik itu sekitar 2,71 lebih besar daripada siklus stick. Berikut ini adalah aspek penting dalam peningkatan efisiensi. Penghancuran eksergi HRSG dari siklus postik menurun. Jadi jadi kan setiap siklus tadi punya HRSG. Nah, ternyata di postik ini menurun sekitar 2,281 poin dibandingkan dengan siklus dengan HRSG dari stick. Terus penghancuran eksergi total dalam reaktor oksidasi, tadi ada reaktor oksidasi, terus ruang bakar dan mixer siklus postik adalah 1,75% lebih rendah dibandingkan dengan yang di stick. Terus lagi ada penghancuran eksergi pada kompresor udara, masing-masing tadi punya kompresor.
penghancuran ekserginya dari siklus postik dikurangi 0,036%, berkurang 0,036% dibanding dengan siklus stick. Kita lihat siklus postik ini hampir unggul di segala lini. Namun penghancuran siklus eksergi di postik adalah sekitar 0,445 poin lebih tinggi dibandingkan dengan stick, karena turbin di siklus postik mengekspor lebih banyak daya daripada di siklus stick. Jadi setelah dihitung persentasenya kan, kalau kita hitung persentase, memang si postik ini kehancuran eksergi yang bisa kita dapat itu lebih besar. Cuman ketika tadi udah nggak dihitung persentase dalam bentuk nilai tertentu, itu ternyata memang si postik ini lebih besar, karena ya wajar, karena si pengangkatnya atau komponen-komponennya itu lebih banyak, lebih rumit daripada siklus stick. Beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari paper ini adalah pada tekanan oksidasi parsial konstan dan pressure rasio konstan, efisiensi dan kerja spesifik output dari siklus postik meningkat dengan meningkatnya suhu ruang bakar. Ketika suhu ruang bakar tetap konstan, output kerja spesifik menurun seiring dengan menurunnya pressure ratio. Dibandingkan dengan siklus sederhana, kandungan oksigen gas keluaran ruang bakar siklus postik berkurang secara signifikan. Selain itu, laju aliran udara pendingin meningkat. Siklus sederhana itu maksudnya siklus stick tadi. Itu siklus stick itu salah satu siklus yang sederhana di steam injected di turbin gas. Terus ada lagi pengaruh suhu outlet ruang bakar pada spesifik work output siklus dan efisiensi lebih berpengaruh daripada suhu reaksi oksidasi parsial. Terus efisiensi eksergi dari siklus postik itu sekitar 50,65%, yaitu sekitar 2,71 poin lebih tinggi daripada siklus stick. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai penjelasan di paper ini. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya mengenai pembahasan yang sudah kami sampaikan tadi, bisa disampaikan melalui kolom chat atau bisa open cam sama open audionya. Untuk ini saya tutup dulu dan saya persilakan. Ada satu pertanyaan tadi dari Sekak Alvita Sarwidodo dengan NIM 1910310064 kelompok 7. Izin bertanya, flow sheet postik ada HP compressor atau high pressure compressor. Kenapa alat tersebut perlu digunakan dan untuk apa? Oke. Berarti saya harus share screen lagi, coba. Katanya tadi ini postik. Nah, jadi kan mendengar tadi pertanyaannya bahwa siklus postik itu dia punya kompresor tambahan lah istilahnya. Di sini kita mengenal dengan kompresor yang bertekanan tinggi. Kenapa demikian? Jadi kan setelah dia memasuki kompresor, kompresor yang pertama, itu dia sudah kompresor ini dia langsung dikoppel sama turbin ya.
Setelah itu sebagian lagi udaranya lewat ke kompresor bertekanan tinggi. Kenapa bertekanan tinggi? Karena kan setelah dari sini dia harus ditingkatkan lagi tekanannya untuk memutar generator yang di sini. Jadi perlu adanya ekstra tambahan. Jadi kan kalau misalkan di siklus kalau misalkan kita pelajari dulu di siklus tenaga uap, siklus tenaga gas, itu katanya kalau misalkan kita naikin pressure-nya, maka entalpinya akan meningkat. Nah, jadi kalau kita tingkatkan di sininya, HP kompresornya, berarti tekanan udaranya kita tingkatkan, berarti dia akan menghasilkan entalpi yang lebih besar. Entalpi yang lebih besar. Entalpi yang lebih besar berarti bahwa efisiensi yang dihasilkan juga lebih besar. Jadi kan nanti akan ada persamaan yang ngejelasin tentang entalpi yang pertama, entalpi masukan dikurangi entalpi keluaran. Nah, kalau misalkan kita masukkan tekanannya lebih tinggi, maka kita akan menghasilkan entalpi yang lebih besar sehingga dia mampu menghasilkan efisiensi yang lebih besar pula. Dan itu terbukti pada paper ini sudah terbukti bahwa dengan adanya perangkat ini, termasuk juga HP kompresor, itu akan meningkatkan efisiensinya menjadi lebih tinggi lagi. Itu. Apakah sudah bisa menjawab? Baik, sudah Bang Hidayat. Ya, terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih sudah bertanya. Terus lagi, apakah ada pertanyaan? Ini pertanyaannya sudah saya screenshot, jadi nanti akan saya tambahkan ke PowerPoint-nya, terus nanti saya upload di wall Edmodo.
Saya izin menjawab pertanyaannya Kales Sedek 1910311008 yang mewakili kelompok 1. Pertanyaannya, izin bertanya, apakah siklus postik akan selalu memiliki kehancuran eksergi yang lebih kecil daripada siklus stick? Dan apa komponen yang menjadi pengaruh utamanya ya, pengaruh terbesarnya? Iya, iya. Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada kondisi kondisi seperti penelitian tersebut, emang siklus postik memiliki kehancuran eksergi yang lebih besar daripada siklus stick. Terus lagi pertanyaan kedua, komponen apa yang menjadi pengaruh utamanya? Oke. Komponen yang menjadi pengaruh utamanya itu ada di sini. Nah, ini yang siklus postik, ini yang stick. Kalau kita lihat di sini, itu yang menjadi pengaruh terbesarnya itu ada di kombustor atau di ruang bakar. Untuk siklus postik itu cuma di bawah 10%, di bawah 10%, 9,648%. Sementara itu, untuk loss yang di siklus stick, itu di kombustornya mencapai 23,9%, hampir seperempatnya. Jadi jelas bahwa keuntungan terbesar siklus postik itu ada di bagian kombustornya, ada di komponen kombustornya. Ya, demikian jawaban dari saya. Apakah bisa apakah jawabannya sudah bisa diterima? Iya, ya sama-sama Tulus. Maaf, bukan Tulus ya tadi, Kales. Ya, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Yohanes ya. Nah, dari dari Yohanes. Dalam calculation condition, apakah bahan bakar yang memasuki kompresor bisa digunakan jenis lain selain metana? Oke. Mungkin izin share screen. Oke. Ya, jadi pertanyaannya bisa atau enggak selain metana? Jawabannya bisa. Apa alternatif dari bahan bakar yang bisa digunakan tuh selain metana bisa dari batu bara, diesel, atau uh, berbagai minyak lainnya kayak minyak sawit juga bisa. Cuma karena kenapa digunakan metana di sini, untuk menjawab yang tadi pertama itu bisa pakai apa aja bahan bakarnya. Cuma kenapa pakai metana? Karena kita pada penelitian ini membutuhkan efisiensi itu yang tinggi gitu. Ini kan di sini di table 2 ini ada combustion efficiency. Nah, kita ngarah untuk efisiensi pembakaran. Nah, ketika kita menggunakan metana, kalori dari metana tersebut itu rendah, sekitar 50,044 kJ per kilogram. Yang dimana juga maka sistem pembakarannya juga otomatis kan akan semakin efisien kan, karena kalori yang dibakar itu semakin rendah, maka semakin besar nilai efisiensinya gitu. Itu buat Yohanes, jadi jawabannya bisa. Tapi untuk kasus di turbin ini kita peneliti menggunakan metana gitu supaya menghasilkan efisiensi yang lebih besar, karena enggak semua bahan bakar itu efisiensi. Tapi untuk kasus turbin ini metana merupakan bahan bakar yang paling paling kompatibel lah gitu. Itu buat Yohanes. Baik, sudah jelas. Terima kasih, Lel. Ya, sama-sama, yo.
Saya izin menjawab pertanyaannya. Tulus Hidayat Yusanto dengan NIM 1910311032. Apa itu efisiensi LHP dan bagaimana pengaruhnya terhadap sistem turbin? Jadi LHP itu singkatan dari low heating value, yang berarti bahwa jumlah panas yang dirilis oleh melalui pembakaran dengan kuantitas spesifik dari bahan bakar dan temperatur bahan bakar dan produk temperatur dari bahan bakar. Nah, terus bagaimana pengaruhnya terhadap sistem turbin? Nah, jadi LHV itu semacam parameter efisiensi dari sistem tenaga gas. Jadi ini biasanya dipakai di sistem tenaga gas, sistem tenaga gas. Jadi gas engine efficiency is typically quoted based on LHP of the gas. Jadi dia tuh bisa dibilang parameter efisiensi dari sistem tenaga gas. Cuman kalau untuk sistem turbin, saya belum pernah menemukan parameter LHV di turbin air ataupun turbin angin ya. Cuman kalau di turbin gas, sistem turbin gas, itu dia menjadi pengaruh efisiensinya. Apakah sudah terjawab? Ada pesan. Oh ya, dari Tulus. Terima kasih. Ya, sama-sama, Lus. Pertanyaan yang belum dijawab itu dari